di tahun lalu itu udah pada menuhin 2T semua ya. Jadi tahun ini itu emang harus emang kemungkinan besar di awal-awal tahun ini kan Q1 Q2 pasti kemungkinan tidur dulu. Kenapa? Karena mereka belum ada urgensi buat menuhin 3T. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Sobat Cuan. Kembali lagi di Paham Pantauan Saham. Makin paham, Makin cuan. makin cuan tentunya. Harus makin paham, makin cuan. Karena kalau mau masuk di pasar modal, kalau lu nggak punya pemahaman, ya lu kagak Boncos. cuan-cuan juga ya. Boncos-boncos juga ya. Kagak tahu nih kapan cuannya. Nah, kali ini di episode Paham kita mau bahas soal kiamat Bank Mini. Wih, kalau kita lihat nih Put ya. Tahun lalu tuh kalau gua nggak salah banyak banget orang cuan dari bank-bank mini ya. Karena bank mini tuh tahun lalu isunya gede banget. Mau jadi bank digital lah, mau inilah, merger lah, mau akuisisi lah, mau segala macamnya lah ya. Jadi orang tuh pada hype bank mini tuh dari tahun lalu. Bank mini bisa gua agak tarik-tarik sedikit benang merahnya ke bank digital juga kalau kita lihat. Karena kan rata-rata dicaplok akuisisi atau aksi korporasi ke sana-sana juga nih. Tapi nyatanya tahun ini ya dia lagi bobo-bobo gitu ya, bobo-bobo cantik. Longsor malah gitu. bukan bobo. Bukan bobo lagi, longsor. Bobo kan longsor sideways plus kan, bobo gitu kan. Kalau Jadi bobo kan abis sideways longsor ya. Nah Ini iya gitu. longsor ya. Nah orang tuh tahun lalu tuh gampang banget dari IPCC ya kalau nggak salah ya. Terus INPC, Arta Iya. Graha, iya INPC, terus Yang juga gede itu tahun lalu BBHI, BNBA, BGTG, BGTG, Amar, itu kan semua rata-rata tahun lalu. Turunan-turunannya Iya, orang banyak cuan termasuk mungkin Anda salah satunya ya. Tapi di tahun ini tuh ya itu longsor Longsor rata-rata. semua rata-rata. Menurut Iya. lu kenapa sih? Jadi ini sebenarnya menariknya dibahasnya dari kita lihat dulu ya ini kemarin alasannya naik apa jadi bisa dibandingin dengan sekarang. Kemarin itu kan naiknya kan kayak seperti dari Gibran katakan kan ini dicaplok sama investor. Jadi bank-bank tahun lalu kan ini kan ada aturan bursa, ada aturan OJK kan. Bank mini yang punya modal di bawah 1T itu harus penuhin ke 1T 2 tahun lalu. Tahun lalunya itu 2T, tahun ini harus menuhin 3T gitu. Jadi harus punya modal inti 3 triliun. Nah ini kan bank-bank mini ini kan paling kan modal inti 1T atau 500M. Pusing nyari di mana duit 2M, 2T, 1T, duit dari mana gitu. Terpaksa nyari investor siapa yang mau beli. Nanti investor itu nyuntikin dana gitu. Jadi ya pemegang lama lepas lah. Pemegang baru ini kan mau nyaplok ini kan menarik ya. Kenapa? Karena satu perbankan dari kita tuh seksi banget. Bank-bank Indonesia seksi banget. Marginnya tebel-tebel banget. Di luar negeri gak ada margin segitu. Di Indonesia tuh tebel-tebel banget margin perbankan. Nah jadi orang yang mau nyuntik ini enak gitu. Karena Indonesia enak ya Pak, asik gitu. Bankingnya asik gitu. Apalagi kalau misalnya dia mau transformasi ke digital. Kenapa digital? Karena kalau digital itu kan dia nggak usah ngeluarin cost-nya gede, cost-nya kecil, nggak usah brick and mortar, nggak usah buka banyak-banyak cabang buat dapetin orang simpanan, orang buat ninjam gitu. Ya kalau misalnya bank mini kan enak emang, banknya kecil, asetnya kecil, tokonya kecil, kantornya cuma sedikit gitu. Jadi kalau mau transformasi ke bank digital gampang, enak, mudah, cepet gitu. Ya udah capok-capok lah bank mini ini oleh investor-investor gede. Nah jadi ini di tahun lalu itu udah pada menuhin 2T semua ya. Jadi tahun ini itu emang harus emang kemungkinan besar di awal-awal tahun ini kan Q1 Q2 pasti kemungkinan tidur dulu. Kenapa? Karena mereka belum ada urgensi buat menuhin 3T. Nanti kalau udah Q4 gitu udah mepet-mepet, apalagi biasa OJK kalau udah ada investornya kan kasih keringanan kan, lu udah listing dikasih keringanan, RI-nya bolehlah Q1 tahun depan gitu. Ya udah mereka akhirnya karena masih ada ruang untuk diskusi dengan investor. Misalnya lu ngomong, misalnya emiten A lagi ngomong sama investor B. Ya kan sekarang kan masih di bulan 5. Benar. Bulan 5 kan enak atau bulan 6 gitu, masih enak. Masih ada jeda 6 bulan lagi buat ngomong. Ya udah mereka cari harga dulu yang pasnya sama investor ini berapa gitu, dicapoknya gimana atau apa-apa. Makanya nyantai dulu mereka, enggak buru-buru, enggak dikejar waktu. Saya tahu kayak tahun lalu kan dikejar waktu gitu. Ya lu kalau tahun lalu lihat kan rata-rata terbangnya kan di akhir-akhir kuartal juga di 3 ke 4 terbang. Ya ini jadinya ketika udah nggak dikejar waktu ya udah nyantai dulu mereka ya, sahamnya juga akhirnya tidur dulu. Belum ada berita-berita mau RI atau apa, RI-nya kan mending akhir-akhir aja gitu. Ngapain sekarang kalau bisa nanti gitu. Ya jadi yang terjadi ini ya lu lihat mereka rata-rata perbankan digital ini belum ada yang melakukan aksi korporasi yang masih kekurangan 3T ya tentunya ya. BNBA, Amar masih belum ada yang ngumumin malah kan. Padahal mereka harus.
BGTG Iya, gitu kan. Iya, padahal mereka harus gitu. Nah, berarti dengan masih adanya waktu, berarti investor juga mereka juga masih sebenarnya secara di dalam itu masih agak nego-nego juga, terus juga masih wait and see juga Dan gitu ya. bahkan yang udah deal aja, yang udah deal sampai masuknya masih apa? Harga sahamnya turun. Kenapa? Karena isunya masih lama. Karena contohnya Amar kan kemarin tadi udah deal sama Investri karena Iya, itu kan udah ada keterbukaan apa segala. Harga sahamnya longsor. Kenapa? Karena masih lama. Masih 6 bulan lagi, malah biasanya kan RI kan molor 3 bulan ya. Benar. Total 9 bulan lagi masih molor. Kenapa harus masuk sekarang? Nanti aja gitu. Nah, tapi kalau kita lihat juga nih secara bisnis ya, kebanyakan bank-bank mini itu dicaploknya sama rata-ratanya startup, Iya. terus juga perusahaan-perusahaan rintisan. Bahkan kalau kita lihat yang ternyata punya modal untuk menyuntik ke bank mini. Padahal kan kalau kita bilang bank ini atau bisnis bank ini lebih sustain ketimbang misalnya bisnis yang lain gitu kan, atau bisnis startup yang baru muncul gitu kan. Tapi kenapa nih fenomena ini tuh bisa terjadi? Karena ini complementary, bro. Jadi contohnya yang enak, Ajaib caplok BNBA. Ya. Ini Ajaib kan bisa buka RDN pakai BNBA. Complementary mereka. Lalu misalnya Investri ngasih misalnya lu fintech ini yang biasa ngasih pinjaman misalnya kan. Ya lu kan udah ada database ya. Oh ini orang-orang ini yang bayar tepat waktu, orang-orang ini bisa dikasih pinjaman. Ya udah dengan ada bank bisa langsung lebih gampang, lebih enak, lebih mudah. Berarti gitu. Fintech juga bisa dapat dana gitu ya dari fintech bisa dapat dana, perbankan juga bisa dapat database gitu dari startup ini dapat database gitu. Berarti simbiosis mutualisme gitu ya, secara bisnis juga. Nah, tapi dengan lu lihat nih ya Put ya, kalau misalnya bicara soal bisnis bank mini utamanya mungkin kalau ada aturan OJK naiknya permodalan modal intinya. Nah, apakah nantinya bank-bank mini ini kalau misalnya nggak bisa mencukupi modal inti yang ditetapkan gitu ya, ada yang hilang gitu atau mungkin dicaplok atau merger gitu. Aturannya bursa, kalau misalnya lu kagak bisa menuhin, itu turun jadi BPR. Turun kelas jadi BPR. Nah ini menariknya gini ya, kalau misalnya bank turun jadi BPR itu, investor asing nggak boleh megang, nggak boleh megang bank ini. Jadi ya nanti ini jadi masalah, karena kalau misalnya lu listing kan investor asing bebas beli. Betul. Ya bisa di delisting, kalau misalnya nanti gagal memenuhi, tapi kemungkinan besar ya 90% itu nggak bakal ada perusahaan TBK yang gagal menuhin. Kemungkinan semuanya bakal menuhin. Karena pasti dipaksa sama OJK buat menuhin. Gimana kayak caranya? Lu merger kayak? Iya, merger atau apa? Biasanya sih OJK ya cari bos-bos. Dulu caplok deh ini nih. Bos-bos juga biasanya kalau bos-bos punya bank udah nurut. Udah gue caplok deh nggak apa-apa gitu. Udah OJK yang suruh gitu. Tapi kan rata-rata pengusaha-pengusaha besar nih, bos-bos gede nih, rata-rata punya perbankan. Iya, justru bos-bos ini yang suruh ambil. Mereka jadi bank gede ini. Tapi kalau udah punya bank juga konsolidasi, iya biasanya OJK ya ada ngomong sama bos ini. Dulu ya rumor ini, sekali lagi rumor ya, bukan gue bilang ini benar-benar terjadi ya, rumornya. Itu bos-bos semua tuh disuruh OJK ngambil. Oh si bos ini beli bos lu. L, grup L, caplok bank, grup P, caplok bank, grup B, caplok bank. Semua itu disuruh caplok-caplokin bank. Gitu, dan mereka juga mencaplok-caplok. Lu lihat aja bos-bos gede itu kan pada ngambil, termasuk ya dari Hartono, dari Pak CT, dari MNC Group, dari MNC, semua pada nyaplok bank. Salim Group juga punya bank ya, kalau gue nyaplok bank. Kenapa? Karena emang sudah ditugaskan, karena emang OJK dari dulu tuh pengen bank ini ramping, jadi nggak banyak bank. Benar. Ya, makanya aturan 3T inilah dibuat gitu, jadi supaya bank ini nggak banyak. Dan sekarang izin lisensi kalau mau bikin bank baru udah susahnya, bukan main. Jadi mending caplok bank yang udah ada gitu. Mending caplok yang udah ada gitu. Jadi kemungkinan besar nggak bakal ada yang gagal turun jadi BPR. Kemungkinan besar semuanya bakal habis caplok, habis konsolidasi jadi ramping gitu. Apalagi yang TBK ya. Apalagi yang TBK iya. gitu. Nah, tapi kalau bicara juga soal bisnis bank, utamanya mungkin bank mini nih. Dari kacamata lu, berarti sebagai pengusaha misalnya, kalau misalnya ada orang pengusaha gini mencaplok bank mini misalnya atau beli bank mini, untung ya berarti? Untung dong. Tergantung keuntungannya apa sih gitu? Ya satu tadi gue bilang selalu caplok ya bank mini, lu mau transformasikan digital tuh lebih gampang. Bayangin lu caplok, kan kemarin ada rumor apa sih itu, apa Danamon yang mau dicaplok sama Grab buat dijadikan bank digital. Itu kan berat. Danamon tuh cabangnya berat di mana-mana. Masa cabang mau tutup, lu harus konsultasi OJK apa segala. Lu nggak boleh tutup cabang bank sembarangan loh. Apalagi Bank Danamon buku 3 ya kalau gue nggak salah. Buku 3. Apa namanya sekarang KBMI 3 ya benar. Ya, itu berat banget lu mau tutup terus ubah jadi digital, susah gitu. Ya kalau misalnya bank kecil, katakan
BGTG atau misalnya. BBHI yang cabangnya kagak banyak. Heeh. Itu apa ya gampang gitu, tinggal transformasikan digital jadi gitu. Mhm. Jadi bank jago, jadi Alobank cepet gitu, mudah, nggak ribet. Jadi ya kalau misalnya lu pengusaha, emang lu udah ada bisnis fintech atau bisnis apa yang dekat dengan perbankan, lu pengen main ke bank, lu pengen bikin bank digital ya caplok bank kecil gitu, mainnya ya ke situ. Nah, tapi arah bank kecil ini nanti kalau lu lihat ketika memang berhasil memenuhi apa namanya permodalan inti, modal inti mereka, terus ya mau nggak mau pasti ada yang melakukan merger, terus ada yang dicaplok, atau mungkin juga ya ada yang akan hilang gitu ya kalau misalnya yang pemodalnya lebih besar gitu hilang gitu ya. Nah, lu lihat berarti ke depan ketika bank lebih ramping, sistem pembayaran juga akan lebih, ya gue bilang lebih sedikit ya, karena kan banknya lebih ramping gitu kan. Terus juga apa ya, bisnis bank jauh lebih gesit gitu ya, utamanya mungkin yang menuju ke bank digital. Ya ini seperti kata bos BCA bilang kan, nanti ke depannya bank digital nih nggak bakal sisa banyak, sisa dikit. Ya paling 3 yang gede-gede. Ini mungkin lagi hype-hype-nya aja. Iya, sekarang lagi hype-hype-nya, iya latah-latahnya. Nanti ke depannya pasti tumbang-tumbang semua, nggak tumbang bangkrut. Masih ada, cuman nggak kelihatan. Atau enggak diakuisisi gitu ya. Iya, kayak lu lihat Bank BGTG, Bank Ganesha. Siapa sih yang nabung di Bank Ganesha sekarang? Ganesha ini grupnya ini ya kalau gue nggak salah. Grupnya itu apa sih? Yang ban itu tuh. Gajah Tunggal, GJTL. Ya. Rumornya ya sekali lagi, karena kalau lu cek langsung kagak kelihatan mereka yang pegang. Sudah di selipin. Siapa sih nama bosnya itu? Gue lupa. Ya grup mereka lah gitu. Misalnya juga Salim punya Bina, ya, Bank Bina Perdana. Jadi yang kedepannya itu nanti yang sisa itu tuh tinggal dikit. Nggak banyak. Yang punya ekosistem besar yang iya benar, yang lain masih ada, tapi nggak bakal jadi gede, nggak bakal digunakan sehari-hari gitu. Ya paling gitu-gitu ya, kayak Bang Amar, siapa yang pakai sekarang ya penggunanya ya gitu-gitu aja gitu, nggak bakal segede ini. Kemungkinan besar memang nggak bangkrut, karena bank bangkrut tuh jarang banget didengar, kecuali emang dapat krisis ekonomi apa segala ya gitu. Karena kalau bank bangkrut juga jadi catatan hitam. Iya benar gitu ya, orangnya bisa di blacklist apa segala, nggak berani lah orang sembarangan kalau bisnis bank itu. Matanya banyak banget, matanya banyak dari publik, dari OJK, dari BEI, regulator apa segala, semua merhatiin mereka, matanya banyak, jadi jarang ada yang aneh-aneh gitu. Ya kemungkinan besar memang nanti ya semua sama juga dengan sahamnya. Kemungkinan besar 2-3 tahun lagi udah gak bakal seksi lagi. Jadi tahun ini sama awal tahun depan paling terakhir. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk nih buat jangka pendek-pendek aja, menengah gitu ya, berarti ada baiknya mulai melihat dari saat ini sampai dia nanti right issue. Ya gitu. nanti biasa kemungkinan besar ya bakal seksi lagi Q4. Oh Q4. Kalau main nada ya nada di Q3. Cari-cari aja support ini mana apa segala, tada-tada ini Q3, Q4 udah mulai manggung, sama Q1 tahun depan udah mulai manggung. Biasa kemungkinan besar beberapa yang viral-viral ini yang udah ditapok-tapok ini itu bakal all time high lagi. Dulu ketika all time high lu jual aja, buang. Nah tapi itu udah selesai kemungkinan. Kalau mau nadahin nih kan banyak nih Bank Mini ya, bank kecil-kecil ini. Apa sih yang perlu diperhatikan sama ini, Sobat Cuan? Ada beberapa faktor perlu diperhatikan. Satu, kalau sudah ada bohirnya nggak usah lirik lagi. Kalau pengen spekulasi ya tentunya di Bank Mini, kalau udah ada bohirnya kayak misalnya Arto apa segala itu udah bohirnya udah penuh 3. Itu lu nggak usah lihat lagi, udah penuhin 3T nggak usah lihat lagi. Ya lu lihat siapa yang belum penuhin 3T. Kan masih ada list-listnya belum 3T kan. Lu lihat lagi siapa yang udah masuk ke dalam. Contohnya kan BNBA udah ada Ajaib. Amar udah ada Investri. Dibandingkan dengan yang lainnya lebih menarik dong mereka gitu. Ya jadi kalau pengen masuk ke sana untuk spekulasi ya masih menarik, cari harga yang bagus di Q3 gitu. Kalau pengen spekulasi untung-untungan gede, ya lu cari belum ada bohirnya. Kayak misalnya BGTG, tentunya yang belum menuhin 3T ya, banyak sekali yang udah menuhin 3T tapi masih terbang-terbangan. Itu perlu diperhatikan gitu. Kayak misalnya BFIC itu abis jual BFIC Syariah katanya dia udah menuhin 3T. Jadi dia nggak ada urgensi untuk menjual. Walaupun sekali lagi rumornya katanya memang masih keluarga Victoria itu masih mau ngelepas Bank Victoria ini, tapi kan mereka udah gak ada urgensi. Bisa aja 2 tahun lagi baru dijual. Jadi lu lebih gambling dengan lu ngambil yang sudah di atas 3T. Lu cari yang ada urgensi dijual di bawah 3T. INPC apa? Itu apa? Bukan INPC kalau salah udah 3T juga. Coba lu lihat lagi. AGRS, BGTG, AGRS tuh udah 3T, udah ada bohirnya. Dinar tuh udah ada bohirnya juga, udah gak menarik. BCIC, BCI juga ada bohirnya kan, Jetras, tapi katanya mau dijual juga, tapi gue nggak tahu rumornya sekali lagi. Yang Bang Muri Saudara yang belum ada itu
belum ada ini BGTG Oke. gitu. Tapi ya bosnya kan tajir, kalau dia mau nyuntik sendiri juga bisa Benar. gitu. Mhm. Nah, tentunya yang sobat cuan tunggu-tunggu itu kan si Bank ya. Mhm. Si Bank ini kan apa, si grup kan punya si Bank. Aturan bursa kan si Bank apa, si grup itu harus caplok 2. Benar. Karena dulu itu kan dia kan nyaplok satu bank, dia nguasai lebih dari 90%. Kalau dia nguasai lebih dari 90%, aturan OJK itu lu harus caplok 2, konsolidasiin ke dalam. Mhm. Aturannya gitu. Mhm. Ya tapi kita nggak tahu sekarang si grup deketin siapa. Dulu rumornya kan BNBA lah, apalah, BNBA lalu rumornya ke Baca lah. Mhm. Kan itu banget apa, liar banget rumornya, ternyata dua-duanya gagal kan. Mhm. Ya sekarang juga belum diketahui dia mau ngambil siapa. Mhm. Ya kemungkinan sih ya banyak yang nggak TBK, yang banyak nggak TBK yang bisa Benar. dicaplok. Oke. Bang Sahabat Sampurna Betul. lah, Bang apa sih itu yang 19 berapa tuh ada tuh. Gue lupa, terlalu banyak Iya, bang sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak bang yang nggak TBK. Sebenarnya Benar. yang lebih menarik untuk orang-orang caplok itu kan kalau dia nggak TBK, Mhm. lu nggak usah ribet, cepet. Bang Mayora kan habis dicaplok sama BNI Iya kan? iya, itu Mayora gitu. Nggak TBK. Nah, gitu. nggak TBK. Terus ada lagi kemarin juga tuh, ada yang dicaplok juga. Rumornya juga ada satu lagi apa sih namanya, gue lupa. Jakarta apa, Bang Jakarta apa Wah, tuh. Itu tuh Banyak karena- banget apa Bang rumornya. ya. Iya, Bang. Iya, sebenarnya banyak banget bang itu yang nggak TBK, atau banyak banget juga bang TBK yang kecil terus nggak familiar di telinga Iya, orang. iya, Jadi gitu. memang kalau investor mau masuk ke bank-bank mini ini harus Iya. benar-benar melihat gitu ya apa tadi yang udah disampaikan Putra. Dan memperhatikan nih di Q3 dan juga Q4 yang memang bisa jadi masa all time high dari bank-bank mini ini, utamanya yang sudah TBK, karena kan ada aksi korporasi yang akan terjadi Iya, di sana. ada tentunya. lanjutan pastinya. Oke. Itu dia kita bahas di Paham episode kali ini. Semoga teman-teman makin paham, makin cuan juga ya. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan di Apple Podcast, Spotify, dan juga Google Podcast. Jangan lupa juga tentunya nonton di YouTube Cuap-Cuap Cuan. Dan juga jangan lupa follow Instagram Cuap_cuan. Gue mau pamit dulu, gue Gibran. Gua Tri Putra. Bye-bye.